Hai Lur. Kembali lagi di atas panen lagi. Kembali lagi di Harvest Moon ala Mama Sebumi. Jadi hari ini kita mau bantuin Papi cabutin tanaman cabe. Iya. Iya. Nah tadi kita baru selesai urusan domestik. Shima juga udah sarapan. Sekarang waktunya kita ke lahan ya Shima. Iya. Let's go. Let's go. Nah ini sekarang kita mau ke lahan cabenya Papi ya Shima. Jadi usia cabenya Mas Ius itu udah sekitar kayaknya 8 bulan deh. Iya. Shima mau kemana? Mau ke lahan tawar. Oke, let's go. Kita lari. Jadi usianya itu udah kayaknya sekitar 8 bulanan sih. Dan alhamdulillah hasil petiknya juga oke punya. Untuk kita yang pertama kali baru nyoba nanem. Ada tangganya. Tidak apa-apa. Hah, ternyata celananya Shima terbalik. Ayo kita turun. Apa yang kebalik? Celananya Shima kebalik. Yuk. Sudah ada tangganya dibikinin Papi ya? Sudah ada tangga. Ya. Let's go. Hati-hati ya, Mami. Oke Shima, terima kasih. Papa. Ayo. Ayo baby, kita susulin Papi. Mama. Iya. Oh tuh udah ada mbok tuh yang nungguin tuh. Gak kelihatan tapi. Let's go. Mama. Apa? Hati-hati nak. Kaget mami. Aku tidak mau di atas. Gak apa-apa nanti kita cuci kok. Yuk. Di atas. Di atas tuh habis di ini sama Mbah Jari. Ya nggak apa-apa. Injek yang ada daun-daunnya aja dek. Papa kan kakinya kotor. Nggak apa-apa dong, kan nanti bisa dicuci. Oke, Mami. Hati-hati ya. Oke, ada jalannya. Iya, jalannya dilihat supaya tidak kepleset. Iya, ya. Oke. Oke, Mami. Hati-hati ya. Oke. Tidak boleh berlari, nanti ketampung ini badan sama mukanya kotor. Oh iya. Emang ada yang pernah kecemplung? Iya. Siapa? Hmm, Mami. Enggak, Mami nggak kecemplung. tidak ada yang kecemplung. Tidak ada kok yang kecemplung. Mana? Panas-panas. Saya sama Mbak sini. Sini nyemplung sini. Mau bantuin Mbah Dedek? Oh enggak. Enggak. Enggak mau ya, ceplok ya. Becek ya. Mau nggak bantuin Mbah? Mami, tidak apa-apa kakinya Mbah kotor. Nggak apa-apa kan nanti Mbah cuci kaki. Cuci kaki nanti. Mari Mbah. Ya, Sendirian toh? Iya. Bu? sendiri ya. Oh. Biar sehat. Iya, biar sehat. Cuma bilang, Mbah semangat gitu. Hah? Sedikit lagi sampai. Sedikit lagi sampai. Iya. Sedikit lagi sampai. Oh, Oh. ini jalannya. Jalanannya kenapa? Yuk. Bisa tidak? Cuma lewat sana aja tuh, lurus. Ini ada Bukan kok. Ya. Apa?
Putri malunya kok udah tidak ada ya, Dek? Yuk, let's go. Pelan-pelan ya. Jaga keseimbangan. Ya. Dedek Yasmina teman Dedek Yasmina anaknya Tante Putih. Betul. Malah mami yang jeblos, Dek. Hati-hati ya adik-adik. Oke, Shima. Selamat datang di lahannya Papi Ius. Udah sampai di lahan cabenya Mas Ius. Jadi kenapa akhirnya kita mutusin buat ngebabat semua tanaman cabenya ini, karena udah banyak banget yang kena patek. Nah, ini dia. Banyak banget yang udah kena patek karena musim hujan yang berkepanjangan, jadi tanamannya ini kan berjamur. Sebentar ya. Nah, ini dia di belakangku pohon-pohon cabenya. Sebenarnya tuh masih banyak banget pohon yang masih menghasilkan bunga yang mau jadi buah, tapi beberapa tuh udah kita cabut karena pateknya tuh bener-bener udah menyebar luas. Tapi alhamdulillah ini udah hampir 8 bulanan sih, jadi it's okay, nggak apa-apa. Karena patek itu emang nggak bisa disembuhin, katanya sih gitu ya. Jadi belum ditemukan gimana caranya ngilangin si patek ini. Karena memang dia tuh jamur kan. Nah, biasanya akan hilang sendiri kalau sudah mulai masuk musim panas lagi lah. Sedangkan ini tuh kan udah musim hujan. Minta tolong sama Mbok. Nah, sedangkan ini kan musim hujan ya. Jadi pagi kena embun, siang hujan, sore hujan, malam hujan. Jadi daunnya basah terus dan akhirnya berjamur. Nah, mau nggak mau kita bunuh deh. Tapi terima kasih ya cabai-cabai, karena kalian sudah menghasilkan buah yang banyak dan sehat dan segar. Nah, ini sedih banget sih sebenarnya. Nah, ini loh. Ini tuh udah dibabat semua, yang bagian atas masih sisa beberapa aja. Karena yang ijo-ijo kayak gini, yang masih hijau gini, masih ada yang mau menerima, masih ada yang mau beli. Nah, ini loh pateknya tuh kayak gini. Ya. Gini, sedih banget. Dan ini tuh udah merata ke semuanya. Ada Mbok Sal. Ada Shima. Cari Mas Ius yuk. Mas Ius di mana ya? Mas Ius baru ngemes timun. Jalan, ayo. Ki pedes lombok. Pedes. Permisi, mau lewat. Permisi, Mami mau lewat. Aduh. Mas Ius, Pak, timun yang mana, yang lagi ngurusin timun yang mana, Bu? Ini, yang atas. Oke. Kita cari Mas Ius dulu. Bu, ini nitip ya, Mbok? Ya. Makan apa tuh? Mana ya? Papi. Ini lahan timun. Kita juga tanam timun acar. Itu udah mulai keluar hasilnya. Nah, ini lahan cabenya yang udah mulai mau dimusnahkan, yang kena patek, karena udah masa tanamnya juga udah mau selesai sih. Jadi mau ditanami ulang, tapi nanti kita mau tanamnya kemungkinan habis puasa atau habis lebaran. Nah, kalau yang di bawah sana itu juga ada tanaman timun juga, tapi udah selesai juga karena timun kan cuman sebulan ya. Nah, itu dia Papi. Nih, kita mau nyamperin Mas Ius dulu. Mas Ius lagi panen. Papi, lagi panen timun. Mupu. Oh, ternyata lagi mupu. Kita bantuin dulu aja. Tuh.
Tuh sebenarnya masih banyak banget cabenya yang mengeluarkan bunga dan buah baru, tapi pateknya juga luar biasa banyak dan menyebarnya sangat cepat. Padahal harga cabai lagi tinggi banget nih sekarang. Papi, Hai, sedang apa? lagi mupuk Mupuk. timun. Iya ya dek. Iya, Dek. Oke. Ada yang nyusulin tuh. Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan ya. Papi, Ya, ini udah mau selesai mupuknya. lah ini tinggal berapa bedeng lagi? Oh, dikasih pupuk apa itu? Pupuk NPK 1616. NPK 1616. Tapi Itu diencerin biar irit, oh. biar irit sama biar cepet diserap. Oke, itu manfaatnya untuk Ya timun itu kan boros nutrisi ya. Jadi tiap 2 kali petik kita kasih nutrisi lagi. Nah ini harganya timun lagi mahal, jadi kita rawatnya maksimal. Iya ya, kemarin harga timun sekilo hampir 5.000 ya? Apa lebih? Lebih ya, Pi? 4.000. 4.000 ya? Dari petani. Berarti di pasar mungkin bisa 7.000 kali ya sekilo ya? Ya. Kalau timun yang di ujung sana, timun yang kemarin tapi itu udah selesai. Nah, itu kita sempat dapat harga 500 sekilo ya, Pi. Panenan terakhir Panenan itu terakhir sempat 500 sekilo. yang 80 kilo Iya. dapatnya sekitaran 500. Ya yuk, pupuknya habis kita bikin lagi. Let's go. Tinggal sedikit lagi. Tinggal segitu. Sedikit. Nih, biasanya Mas Ius itu kasih pupuk atau kasih nutrisi itu setelah panen ya, Pi? Ya sebelum panen udah dikasih. Sebelum panen udah dikasih, habis panen dikasih. Seminggu sekali juga. Seminggu sekali lah, ini setiap 2 kali panen dipupuk. Tiap 2 hari sekali kita panen. Ini panen pertama kemarin dapat berapa kilo, Pi? 8,5. 8,5 kilo. Terus selang 2 Panen hari kedua 25. 25 kilo. Nah, ini nanti 2 hari lagi panen. 2 hari lagi panen. Nah, biasanya tuh nanti panen. Kalau kemarin tuh kita panenan keempat atau kelima tuh udah banyak banget. Udah yang mencapai 100 kilo ya, Pi. Ya, Dari lahan 500 meter ini udah bisa dapat 100 kilo dipetikan ke 4 atau 5 gitu, aku lupa. ini lombok kita keserang patek. Au, aku mau jatuh. Patek busuk buah kayak gini. Nah, ini penyebabnya musim hujan. Musim hujan minim panas. Jadi pagi itu malam sampai pagi kan berembun lembab. Nah, pagi hujan atau siang hujan atau malah sampai sore hujan. Jadi nggak dapat sinar matahari, daunnya nggak sempat kering, kelembapan terlalu tinggi. Nah, datanglah penyakit-penyakit ini. Ini patek ini diakibatkan oleh jamur dan ini sangat menular. Ini sporanya kalau sudah kering gini ke bawah angin langsung nular ke tanaman yang sehat. Nah, memang kenapa di musim hujan yang ekstrim harga cabai juga mahal karena biaya perawatannya ekstra. Nah, kemarin kita tuh sempat ninggal lama ya, seminggu. Nah, itu memperburuk keadaan itu seminggu, meskipun udah dipasrahin sama yang kerja, ya tetap namanya yang kerja sama yang punya kan inisiatifnya beda. Kalau yang kerja kalau nggak diperintah juga nanti sungkan mau ngapa-ngapa. Nah, jadi kalau musim penghujan kita boros fungisida. Kalau bisa habis hujan deras paginya disemprot. Itu antisipasinya. Kalau sudah kena nggak bisa sembuh.
Sebenarnya ini masih sehat sekali, tanamannya masih produktif. Ya sedihnya petani gini lur. Tanaman masih bagus, masih potensi. Sekarang harganya mahal lagi. Ya malah seperti ini. Nah ini kalau ada yang tanya kenapa bulan ini mahal lagi? Karena pasti banyak petani yang mengalami seperti ini. Nah gitu ya, kurang lebih bener kan kayak yang tadi aku sampein. Soalnya banyak banget petani yang ngalamin gagal panen kan. Otomatis permintaan banyak tapi hasil produksinya tuh menurun. Akhirnya harga-harga di pasar itu mahal. Jadi jangan salah paham kalau harga mahal itu dibilang permainan. Tapi memang itu yang terjadi di realitanya. Karena petani juga nggak pengen kan hasil produksinya menurun, tapi ya nyatanya seperti ini. Kendalanya cuaca juga, dan kalau mau maksain kasih nutrisi dan lain-lain maksimal, akhirnya kayak yang tadi Mas Iu sampein, modalnya semakin susut, akhirnya nanti nggak bisa kerja di musim selanjutnya, kan sayang dong. Itu jadi ayo beli cabai di pasar. Nah ini Mas Iu sekarang lagi ngeracik apa sih? NPK ya? Yang tadi itu NPK 16 buat timun. Ini timunnya kita udah usia berapa hari ya Pi? Ya sudah sebulan ya. Udah sebulan ya? Sebulan lebih dikit lah, panennya baru 2 kali kan. Iya. Jadi masa tunggu untuk pertumbuhan timun itu sekitar 30 hari. Setelah 30 hari nanti mulai keluar buah-buah yang udah bisa dipanen, tapi bertahap. Jadi sedikit-sedikit dulu, nanti lama-lama bisa di sehari, malah bisa setiap hari kita jadi panen terus. Ini tuh kenapa Papi bikin rambatannya tuh kayak gini? Nah ini kita coba metode dari petani yang lain. Jadi kalau yang di lahan yang bawah, yang kemarin kita total panennya itu 1,2 ton, itu kita pakai lanjaran, sistemnya sama seperti lanjaran cabai. Nah hanya lurus ke atas tiang aja ya? Ya, dan itu pendek. Hasilnya apa? Tanaman tidak tinggi. Kalau tanaman tidak tinggi, buahnya jadi kurang maksimal bentuk panjangnya, terus ukurannya. Jadi malah bisa banyak sortirannya. Nah kalau ini namanya sistem rambatan piramid. Jadi kita bikin segitiga-segitiga gini menyilang, dan ini menurut kita lebih hemat lanjaran. Jadi satu bedengan ini kita hanya pakai sekitar 1, 2, 3, 4, 8. Nah ini untuk yang bedengan seukuran ini kita pakai 8. Ukurannya 3 meter tingginya 3 meter. Nah terus kita kasih tali rafia nih, tali rafia ke sana, yang tengah juga, terus yang atas kita kasih juga. Nah terus nanti kita kasih tali, kalau di sini bilangnya tali kenteng nih, yang warnanya biru nih, tali pertanian namanya? Tali kenteng. Tali kenteng itu nah, ada, itu penyebutannya harus bener ya, kenteng. Iya kalau di Jawa ya harus gitu. Nanti apa ya, kalau bahasa Indonesianya ini tuh tali pertanian lah. Ini kuat nih, kuat banget, susah buat diputusin. Itu bukan jadi, tali rafia ya, kelihatannya bukan, kayak tali kalau rafia. Ini bukan ya. Jadi yang ini yang rafia lah, ini yang tali kenteng itu tali pertanian. Jadi ini tahan sama cuaca. Yang kayak waktu buat ngikat cabai itu ya, Pi? Bukan, yang itu solasi. Kalau itu solasi pertanian. Okay. Nah ini jadi nanti ini dibentuk V gini, bentuk V gitu. Nah jadi ini 3 meter kan, ini tanamannya bisa merambat leluasa. Nah harapannya kalau nutrisinya terpenuhi, nanti ukurannya sama semua. Maksimal nih, ya. Nggak ada yang peot-peot, karena di tanaman yang bawah itu sempat ada yang peot-peot ya Pi, di akhir-akhir. Iya ya, ada sortirannya lah. Nah kayak gini nih. Itu kenapa tuh? Ini kurang nutrisi sama kurang cahaya matahari. Nih kayak gini. Ini lebih cebol. Ya, ini kalau kita lihat langsung aja di di potek.
harus langsung dibasmi. Kenapa? Karena jadi sayang nutrisinya kemakan sama buah sortiran. Nah yang kita mau tuh buahnya kayak gini. Nah Ini masuk grade A. ini masuk grade A. Ternyata ada durinya ya, Pi? Ada duri Ya ampun. lembut lah, itu bikin gatel. Aku baru tahu kalau timun tuh ada durinya. Nah nanti kalau udah dipetik durinya rontok sendiri. Oh gitu. Nah ini kayak gini langsung dibuang aja lur. Jangan sayang. Karena lebih sayang sama tanaman yang ada di sini. Iya, karena kalau sudah nanti buahnya yang kayak gitu besar itu nanti masuk sortiran, harganya murah banget. Dan nggak dijual juga ya di pasar. Ya kayaknya ya kalau misalnya kayak waktu itu ya timun yang bagus 2000, yang sortiran tuh 500 gitu. Jadi mendingan kita masih Dari kecil awal gitu ya? udah langsung dibasmi aja yang sortiran gitu. Oh iya, mungkin ada yang masih belum tahu gimana sih pertumbuhan timun itu keluarnya. Nah ini nih bakal jadi si timun. Itu bunga betina. Ini bunga. Bunga betina Betina. namanya. Nah keren ya, dari segini mereka tumbuh segini. Nah kalau yang nggak ada bakal timunnya tuh bunga jantan. Yuk lanjut mupuk. Dikit lagi. Sama di sana kita punya tanaman pari. Jatuh. Karena tanaman yang cabai ini udah selesai masa panennya, kita selesaikan. Jadi lahan ini mau diolah lagi untuk tanam cabai selanjutnya sebetulnya. Cuman ini kan sekitar berapa minggu lagi itu kan udah memasuki bulan puasa. Nah kalau bulan puasa itu bekerja jadi lumayan ekstra ya, apalagi di sini tuh panas mataharinya cukup terik. Akhirnya kita putuskan untuk menunda tanam cabenya itu di setelah lebaran supaya pekerjanya maksimal, karena kan kita pengennya juga hasilnya maksimal ya. Jadi tanaman lahan cabai yang ini yang udah selesai ini insya Allah mau diolah lagi, tapi tanahnya mau diistirahatin dulu. Jadi baru olah lahannya aja ya Pi, olah lahan, tutup mulsa, terus didiemin dulu sampai pH-nya sesuai sama yang diinginkan sama Mas Ius, baru nanti after lebaran kita garap lagi. Nah tapi kalau yang lahan timun yang sebelah sana, yang itu meleot. Nah lahan timun yang meleot lagi. Nah yang di sana itu kayaknya sih mau ditanamin sayuran sama Mas Ius, tapi sayurannya apa belum tahu nih. Kita lihat permintaan pasar dulu seperti apa, sambil Mas Ius ngurusin lahan timun yang sekarang. Ini kan lahan timun yang ini kan paling 1 bulan ya Pi, 90 hari ya Pi. Ya kira-kira pas mulai puasa udah selesai. Pas mulai puasa udah selesai. Jadi kayaknya sih pas puasa itu memang dipakai buat istirahat, mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa, dan kita mungkin bisa cari kegiatan lain kali ya bulan puasa nanti ya Pi. Karena di sini kita kan juga pakai perbantuan sama mbok-mbok yang biasa bantuin panen atau bersihin lahan. Jadi kalau diurus sama Mas Ius sendiri tuh udah nggak bisa. Jadi kalau bulan puasa mbok tuh udah pesan nggak bisa kerja maksimal karena ya itu tadi puasa, terus ya menjaga stamina juga, dan biasanya kan silaturahmi sama keluarga juga, jadi memang minim lah. Jadi lebih baik kita putusin untuk oke, rehat dulu, habis lebaran baru kita mulai lagi gitu. Nah ini Mas Ius melakukan memberikan nutrisi, terus ngurusin semua tanaman ini tuh sendiri karena ya Mas punya metodenya dia sendiri lah. Jadi dia nggak akan kasih ke orang nih kalau urusan pupuk memupuk, kecuali kalau panen aja ya Pi, sama bersih-bersihin rumput baru dikasih ke orang. Terus kayak kemarin kepepet karena kita ada urusan keluar kota seminggu, itu nitip tapi udah dikasih catatan juga. Overall semua dikerjain sama Mas Ius. Ya kayak ngurus anak gitu sih, pagi, sore.
Usah. Gimana Pi perasaannya tanam cabai pertama kali dengan hasil berapa hasilnya? 600 kilo ya? Lebih. Hah? 600. 600 ya? Ya, kalau kan kita punya beberapa indikator target ya. Target usia tanaman tercapai 7 bulan. Target jumlah petikan tercapai 40 kali petikan. Nah, kita sudah lebih. Tapi target kiloannya itu jauh dari yang kita harapkan. Saya targetnya itu 1.700. Satu pohon menghasilkan setengah kilo. Berarti saya anggap yang efektif 1.500 populasi ya. Jadi kalau bagi 2, 750 kilo. Nah, itu target pertama kita sebagai petani amatiran. Ini kan di 600, sebenarnya 150 lagi. Nah, andai saja ini nggak terkena patek, ini tanaman kita bisa 1 tahun. Lihat besar-besar. Tanamannya tuh sehat fisiknya. Cuman kena patek aja buahnya. Cuman kena patek. Nah, target berikutnya sebenarnya mengarah ke setahun, tapi ya udahlah, mungkin disuruh istirahat ya. Udah, kita istirahat dulu. Sebenarnya kalau evaluasi lebih lanjutnya, kenapa kok target kiloannya tidak tercapai itu karena tanahnya itu loh. Tanahnya kan di sini tanah liat, waktu itu cangkulannya cangkul manual. Jadi tanahnya tuh pecah di dalam dalam polybag ya, tanahnya nggak gembur. Jadi memang beberapa karakteristik tanah itu harus pakai traktor. Itu nggak bisa kalau pacul manual gitu. Jadi kita kalau mau berbisnis di bidang pertanian ya jujur saja memang nggak bisa terlalu fanatik lah sama metode tertentu, karena tiap keadaan lahan di masing-masing daerah itu beda-beda. Jadi kita yang menyesuaikan. Nah, kira-kira begitu. Nah, sekarang tetangga kita sudah punya kultivator. Nah, lahan timun yang bawah itu sudah kultivator, yang ini juga sudah. Nah, nanti ini Tinggal olah yang cabai. kita yang cabai ini nanti kita bongkar lagi. Nah, kalau nanti sudah pakai kultivator, sekali tutup mulsa ini bisa 2 season. Jadi biaya olah tanahnya tuh kita bisa bagi 2 gitu tiap tahunnya. Kan itu penghematannya lumayan besar. Selain itu memang kerja pakai mesin itu lebih murah. Untuk 1000 meter ini kemarin biaya nyangkulnya sampai nutup mulsa ya. Karena saya mau tanahnya tuh SNI versi saya. Jadi itu ongkosnya tuh 4 juta sendiri loh. Padahal kalau kita pakai kultivator yang 750 meter persegi itu biaya traktornya tuh sekitaran 350. Ya kalau sama bikin bedengannya ya 500 lah. Nah, bandingin aja tuh jauh banget kan. Ya memang petani tuh harus hemat, karena kalau tantangannya petani itu kita nggak bisa menentukan harga jual kita. Jadi kita selalu ikut pasar. Jadi kalau kita nggak bisa memproyeksikan pasar, lebih baik kita cari aman. Jadi kita kerja dengan biaya seminim mungkin, tapi dengan metode yang benar gitu. Ngono lur. Oke lur. Kayaknya cukup ya cerita kita hari ini. Insya Allah kedepannya kita bakal lebih rajin lagi sih update di YouTube ya Pi. Semoga. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Doain ya semoga tanamannya kita bisa menghasilkan buah yang segar, yang banyak, yang maksimal dan langgeng. Dadah Papi. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita kita lainnya. Nah, ini Pak taninya sudah selesai urusan di lahan. Sekarang mau ngapain, Pi? Aku rencananya mau nyemprot herbisida sama mau ngarit. Tapi lihat deh, capek banget kayaknya, mungkin nyemprot dulu. Nyemprot herbisida tuh buat apa? Itu yang tanam yang bawah tuh, yang timun yang bekas lama timun. tuh biar lahannya bersih, terus biar bisa dipanenin lagi.
tanemin lagi. Kan kalau kotor kayak gitu nanti tanamannya penyakit semua. Jadi biar bersih dari rumput. Herbisida itu pembasmi rumput. Oke. Oke. Oh, boleh lagi semua. Oke.